Ya, teman-teman, sebelum kita menjelaskan terkait mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, saya akan menjelaskan beberapa dari kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikatornya. Kompetensi inti untuk mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Indikatornya, pertama, menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, menjelaskan pembagian ilmu ekonomi. Menjelaskan prinsip ekonomi, menjelaskan motif ekonomi. Kelima, masalah ekonomi kebutuhannya relatif tidak terbatas dan alat pemuas yang terbatas. 6. Menjelaskan macam-macam kebutuhan, menjelaskan tentang kelangkaan, menjelaskan biaya peluang. Itu terkait tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomi, terdiri atas kata oikos rumah tangga dan nomos aturan. Jadi ekonomi dalam arti sempit adalah aturan rumah tangga. Secara luas, ekonomi mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ekonomi dikatakan sebagai ilmu karena memiliki komponen-komponen ilmu yaitu teori, fakta, fenomena, dan konsep. Pengertian ekonomi menurut para ahli. Menurut Paul A. Samuelson, cara orang dan masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditi dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi di saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang, kelompok dalam masyarakat. Menurut Robert B. Eklund, J.S. dan Robert D. Tollison, ilmu yang mempelajari secara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas dalam memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memuaskan keinginan mereka. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 3 bagian: ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi teori. Ekonomi teori merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi atau bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerapkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Ekonomi teori terbagi atas 2 bagian. Ekonomi mikro, ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dalam lingkup kecil. Contoh, perilaku konsumen atau produsen, permintaan, penawaran, biaya produksi, dan lain-lain. Ekonomi makro, ilmu ekonomi yang menganalisis perubahan perekonomian rumah tangga, perusahaan,
dan pasar secara luas atau secara keseluruhan. Contoh, pendapatan nasional, laju inflasi, pengangguran, kebijakan moneter, dan lain-lain. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan ilmu ekonomi teori yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu perekonomian. Contoh, menggunakan teori ekonomi, pengukuran, dan metode analisis statistik. Tujuan mempelajari ilmu ekonomi untuk membuat skala prioritas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi dapat membantu individu maupun perusahaan dalam membentuk prioritas kebutuhan yang ingin dicapai. Dapat membantu mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Dapat membantu memilih alat pemuas kebutuhan yang efektif dan efisien. Prinsip ekonomi. Dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil sebesar-besarnya, dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh hasil tertentu. Tiga pelaku ekonomi memiliki motif berbeda-beda berdasarkan tujuan yang diperoleh. Motif ekonomi produsen. Dalam melakukan tindakan ekonomi, tujuan utama produsen adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, mencari kekuasaan ekonomi, menunjukkan eksistensinya di lingkungan sosial, membantu sesama melalui kegiatan sosial, memperoleh keadaan. Motif ekonomi konsumen. Secara umum, motif ekonomi konsumen adalah untuk memenuhi kebutuhan, mencari kepuasan optimal, dan meningkatkan status sosial dalam masyarakat. Motif ekonomi distributor. Distributor adalah orang atau perusahaan yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Motif ekonomi dibagi menjadi dua macam. 1. Motif intrinsik. Motif yang berasal dari dalam diri sendiri. Contoh, Ana membantu korban banjir karena munculnya rasa simpatik di dalam hatinya. 2. Motif ekstrinsik. Motif yang berasal dari luar. Contoh, Ali menabung uangnya di bank karena semua teman-teman di kelasnya melakukan hal yang sama. Masalah ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk keinginan mereka. Jadi, bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, tetapi sarana yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Setiap perekonomian harus membuat pilihan tentang bagaimana memanfaatkan secara optimal sumber daya yang tersedia, seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Macam-macam kebutuhan. Pengertian kebutuhan, sesuatu hal yang harus dipenuhi dan tidak boleh tidak. Bila tanpanya aktivitas hidup kita akan terganggu dan bukan manusia tidak dapat hidup. Contoh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Keinginan, sesuatu hal yang hendak dimiliki, tetapi bila tidak berhasil mendapatkannya, maka tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia tersebut. Contohnya, mobil mewah, perhiasan, liburan keluar, dan lain-lain.
Macam-macam kebutuhan. 1. Kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat tetap hidup. Contoh, pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, sifatnya pelengkap. Contoh, perabot rumah tangga, alat kecantikan, dan lain-lain. Kebutuhan tersier. Kebutuhan apabila kebutuhan primer dan kebutuhan telah terpenuhi. Sifatnya berupa kesenangan dan untuk meningkatkan status atau prestise seseorang. Contoh, mobil mewah, kapal pesiar, villa. Kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau badan untuk menjaga penampilan diri. Contoh, olahraga, makanan bergizi, pakaian. Kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa manusia. Contoh, ibadah, hiburan, seni, pendidikan, dan lain-lain. Kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi sekarang juga. Jika tidak, maka akan mengancam kelangsungan hidup. Contoh, jika sakit perlu obat, jika lapar perlu makan. Kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan di kemudian hari, meskipun persiapannya dapat dilakukan sekarang. Contoh, menabung, bertani, berternak, dan lain-lain. Kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan individu atau perorangan. Kebutuhan untuk diri individu. Kebutuhan ini berbeda tergantung individu masing-masing. Contoh, pakaian, telepon, atau HP, dan laptop. Kebutuhan ini juga berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Misalnya, guru membutuhkan buku, alat pengajar, dan lain-lain. B. Kebutuhan kolektif atau kelompok bersama. Kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Kebutuhan menurut wujudnya. Kebutuhan material atau barang. Kebutuhan akan hal-hal yang bersifat kebendaan yang dapat diraba atau dilihat. Contoh, meja, kursi, pakaian, mobil, dan lain-lain. Kebutuhan jasa. Kebutuhan yang cara pemuasannya tidak dengan hal-hal yang berbentuk benda, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Contoh, jasa dokter, jasa guru, tukang cukur, dan lain-lain. Kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan, keadaan atau kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Penyebab kelangkaan. Yang pertama, alat pemenuh kebutuhan yang tersedia di alam jumlahnya terbatas, sedangkan eksploitasi yang dilakukan manusia cenderung tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat sumber daya manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Keempat, peningkatan kebutuhan lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana kebutuhan. Biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang. Pengorbanan yang dilakukan seseorang karena mengambil sebuah peluang atau memilih alternatif lain. Yang kedua, skala prioritas. Alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas.
Sehingga kita perlu mencari cara terbaik untuk mengelola sumber daya yang ada agar kebutuhan kita tetap terpenuhi, salah satu dengan cara menetapkan skala prioritas. Nah, itulah teman-teman dari penjelasan dari materi konsep ilmu ekonomi. Semoga teman-teman bisa bermanfaat. Terima kasih.